Baik, silakan Bima. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, oke. Sekali lagi, sepertinya semuanya hadir ya. Terima kasih karena tidak ada yang ulangan hari ini. Semoga nanti apa yang kita pelajari boleh berkenan di hati dan juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak ibu ya. Baik, untuk pagi ini kita akan mulai materi kita tentang pemanasan global. Ya, minggu kemarin ibu sudah memberitahukan kepada anak-anak semua bahwasanya pada saat ini kita akan memulai materinya itu tentang pemanasan global dan kamu sudah ibu suruh untuk apa? Belajar di rumah. Apakah semuanya sudah belajar di rumah? Sudah. Sip. Kalau seperti itu, ini ibu akan bertanya. Nah, sebelum bertanya, ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebagai tujuan pembelajaran kita untuk hari ini dalam materi pemanasan global, itu yang pertama mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Nah, itu tujuan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami kondisi lingkungan yang mengalami perubahan sebagai dampak pemanasan global. Itu tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu menganalisis keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Apakah sama dengan yang dibaca di rumah? Ya baiklah, kalau seperti itu, maka hari ini akan kita masuk ke materi pemanasan global. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Untuk anak-anak kami, siapa yang bisa ya menjelaskan tentang fenomena pemanasan global? Oke, silakan Anda ya. Fenomena pemanasan global itu yang pertama adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Oke, baik, kita kasih hapus dulu. Ya, itu adalah fenomena pemanasan global. Sekarang, siapa yang bisa memberikan contoh dampak dari pemanasan global itu? Siapa? Oke, silakan Anda Saudil. Oke, dampak dari pemanasan global itu yang pertama adalah kenaikan permukaan laut, yang kedua cuaca ekstrim, yang ketiga kepunahan flora dan fauna, yang ketiga mengancam kesehatan manusia. Oke, baik, kita kasih hapus buat Saudil. Nah, itu contoh dari dampak apa? Dampak dari pemanasan global. Nah, sedikit banyaknya kamu sudah memahami tentang pemanasan global itu karena sudah membaca dari rumah. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita harus apa? Menyaksikan PPT atau PowerPoint yang akan ibu tampilkan dan juga ada nanti video tentang apa? Pemanasan global. Nah, silakan kita saksikan bersama-sama. Bentar ya. Nah, ini adalah tentang pemanasan global. Materi yang akan kita lihat dalam pemanasan global itu, pokok materinya itu adalah yang pertama, pengertian pemanasan global. Kemudian yang kedua, efek rumah kaca. Yang ketiga, penyebab efek rumah kaca dari kegiatan manusia. Yang keempat, dampak pemanasan global. Yang kelima, solusi mengatasi pemanasan global tersebut. Nah, inilah hal yang harus kita pelajari pada
materi pemanasan global. Kemudian yang berikutnya masuk ke pengertian pemanasan global. Nah, apa itu pemanasan global? Yaitu, silakan dibaca. Suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata laut dan daratan di bumi selama kurang lebih 100 tahun terakhir. Suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat 0,74%. Iya benar. Jadi selama kurang lebih 100 tahun terakhir ini suhu rata-rata itu di permukaan bumi meningkat. Berarti dari tahun ke tahun itu sudah mengalami peningkatan. Itu akibat apa tadi? Iya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Tentang efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu seperti apa? Nah, ini dia umumnya. Efek rumah kaca. Nah, yang di slide-nya ini itu tuh untuk khusus pertanian, digunakan untuk pada khusus pertanian apabila radiasi matahari ini kan kaca ini. Nah, dan ini kaca. Kaca itu akan menyerap panas yang dibuka dari apa? Matahari. Dan kemudian sebagian diserap, sebagian lagi dipantulkan. Nah, itu yang untuk khusus pertanian. Kemudian seperti apa lagi rumah kaca itu? Nah, ini bagaimana proses terjadinya rumah kaca? Proses terjadinya rumah kaca itu sama ilustrasinya dengan ketika kita berada di dalam mobil. Nah, kalau berada di dalam mobil dengan kaca tertutup, kemudian parkir di lapangan terbuka yang disinari oleh sinar matahari, apa yang terjadi di dalam? Panas kan? Panas. Nah, sama halnya seperti itu. Itulah ilustrasi dari apa? Efek rumah kaca. Kemudian panas yang masuk melalui kaca mobil sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, tetapi sebagian lagi terperangkap dalam ruang mobil. Akibatnya suhu di dalam ruang lebih tinggi daripada suhu di luar itu. Kemudian proses terjadinya efek rumah kaca ini dimulai dengan radiasi matahari tadi itu yang masuk ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian besar radiasi ini diserap oleh permukaan bumi, permukaan tanah, dan terjadilah pemanasan tadi. Kemudian permukaan tanah yang dipanaskan tadi kemudian memancarkan apa? Kembali radiasi dalam bentuk panas atau radiasi inframerah. Iya. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan nih. Nah ini pertanyaannya nanti kamu jawab langsung kirim ke ibu ya. Lewat apa? Link yang sudah ibu kirim di grup, oke? Yang pertama itu bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Kemudian sebutkan 5 gas rumah kaca. Kemudian apa akibat dari efek rumah kaca? Berapa suhu rata-rata permukaan bumi saat ini? Dan apakah suhu tiap daerah itu sama? Nah itu nanti dijelasin ya. Nah itu sebagai kamu nanti kirim ke ibu langsung ya. Baik, kemudian kegiatan manusia yang menyebabkan efek rumah kaca. Apa-apa saja itu kegiatan manusia yang menyebabkan efek rumah kaca? Yaitu yang pertama, pembusukan sampah organik dari hasil sampah sehari-hari manusia, menghasilkan sisa makanan, sampah organik yaitu makanan atau tumbuhan yang akan membusuk. Nah, hasil pembusukan akan menghasilkan gas-gas rumah kaca yaitu CH4, CO2, H2S, NH3. Itu anak-anak semua sudah paham itu ya, unsur kimianya ya, benar? Ya, oke baik. Kemudian yang kedua ya ini dia bentuk dari sampah organiknya. Yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor. Banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor turut menyumbang gas-gas rumah kaca seperti CO, kemudian NO, SO, HC. Gas-gas tersebut dapat bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan gas-gas rumah kaca. Nah itu tuh gas yang beracun ya, yang mengakibatkan apa? Efek rumah kaca. Nah ini dia
fosil sehingga menghasilkan gas rumah kaca seperti CO, atau karbon dioksida. Oke, ini dia. Berikutnya yang ketiga, penebangan hutan. Kawasan hutan Indonesia 192 juta hektar, namun semakin tahun kondisi hutan Indonesia semakin berkurang. Akibatnya bumi kekurangan oksigen dan CO2 karena banyaknya apa tadi? Kegiatan penebangan hutan. Nah, untuk apa itu hutan yang ditebang? Untuk apa? Untuk apa? Iya. Nah, itu digunakan untuk apa? Nanti kayunya digunakan untuk kertas, pembuatan kertas, pembuatan apa lagi? Pembuatan apa lagi? Iya, benar. Nah, ini kemudian kegiatan manusia yang kelima, pertanian dan peternakan. Hampir 20% emisi karbon disumbang oleh kegiatan pertanian dan peternakan. Pertanian menghasilkan CH4 dari hasil pembusukan tanah, hasil sisa batang, daun, dan biji. Demikian pula dengan peternakan, hasil dari sisa makanan dan kotoran hewan ternak menyumbang besar dalam gas rumah kaca. Karena itu juga apa? Menyumbang apa? Gas yang beracun untuk rumah kaca. Nah, ini dia. Sudah terlihat jelas? Oke. Nah, itu untuk efek rumah kaca. Sekarang masuk ke pengertian pemanasan global tadi. Pengertian pemanasan global yang sudah kita jelaskan tadi dan kamu jelaskan juga tadi sekilas, itu menyangkut ini semua, mengcover ini semua, yaitu apa? Kegiatan apa? Manusia yang mengakibatkan apa? Pemanasan global. Iya, ini adanya apa nih? Apa? Penebangan, secara sembarangan, kemudian apa lagi? Nah, itu semua yang ada di sini ya. Sudah dilihat? Iya, betul. Oke, kemudian ada pertanyaan khusus untuk pemanasan global. Sama, yang pertama, kegiatan apa saja dalam gambar yang menyebabkan pemanasan global? Kemudian yang kedua, mengapa kegiatan tersebut menyebabkan pemanasan global? Nah, itu juga nanti sama kamu kirim ke grup ya. Nanti linknya kan sudah ibu share, nanti dikirim di situ saja. Peristiwa naiknya suhu rata-rata permukaan bumi secara menyeluruh akibat adanya aktivitas manusia yang merusak lapisan ozon. Dampaknya apa? Nah, masuk ke dampak. Yang pertama itu kenaikan suhu permukaan laut. Nah, itu adalah merupakan dampak dari pemanasan global. Maka dari tahun ke tahun akan terjadi apa? Peningkatan suhu apabila kita tidak cepat mengatasi. Maka itu kita harus cari solusinya apa? Benar? Nah, supaya pemanasan global ini tidak terus-menerus berlangsung. Baik. Kemudian ini kan bisa dilihat dari grafiknya itu dari tahun berapa itu. Terus sampai tahun 2025 itu diprediksikan bahwa apa? Suhu akan meningkat. Iya, benar. Kemudian berikutnya, akibat kenaikan suhu permukaan laut, maka yang pertama akibat dari kenaikan suhu laut itu terganggunya pertumbuhan terumbu karang. Kemudian yang kedua, sulitnya perkembangbiakan hewan laut. Yang ketiga, penyebaran penyakit laut. Ya. Yang berikutnya apa? Penyebaran spesies terganggu. Iya, itulah akibat dari kenaikan suhu permukaan laut. Baik, berikutnya ini dampaknya apa? Yang kedua itu apa? Berkurangnya volume es di kutub dan hilangnya es di puncak Jaya. Itu akibat apa? Akibat lapisan ozon semakin tipis, maka makin panas suhu bumi. Akibat apa? Panasnya suhu bumi maka akan melelehkan es yang ada di bumi. Baik. Nah, itu lihat gambarnya.
Itu yang dulu, sekarang yang seperti itu. Dulu masih S-nya masih ya. Sekarang sudah mencair. Nah, nih dulu, sekarang sudah bisa dibedakan kan? Akibat dari apa? Dampak pemanasan global. Oke, berikutnya dampak yang berikutnya adalah tenggelamnya pulau kecil. Nah, tenggelamnya pulau kecil. Akibat naiknya suhu bumi dan es yang mencair, maka volume air laut akan bertambah dan menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Nah, ini lihat, 115 pulau di Indonesia terancam tenggelam. Akibat apa tadi? Dampak dari pemanasan. Bagus. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pasti terjadi apa? Perubahan iklim. Akibat lapisan ozon semakin tipis, maka makin panas suhu bumi. Akibat panasnya suhu bumi, maka mengakibatkan perubahan cuaca yang terus-menerus menyebabkan perubahan musim dan iklim. Misalnya di Indonesia dipengaruhi oleh peristiwa La Nina dan El Nino. Ya, nah nanti kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya, ya. Oke. Nah ini dia. Kemudian ini ada lagi pertanyaannya. Sama, nanti tetap kamu kirim langsung ke link yang ibu saya, oke? Jelaskan peristiwa La Nina dan El Nino yang mempengaruhi iklim di Indonesia tadi. Kemudian dampak yang berikutnya itu berkurangnya spesies flora dan fauna. Ya, akibat perubahan suhu, cuaca dan iklim, hal ini dapat mempengaruhi proses perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah ini apa namanya nih? Kemudian yang paling berikutnya adalah hujan asam. Ya, hujan dengan pH kurang dari 5,7 akibatnya nutrisi untuk tanaman akan apa? Berkurang dan menyebabkan kerusakan pada tanaman, juga membuat korosi benda yang terbuat dari logam. Misalnya apa? Mobil, pagar dan lain-lain, ya kan? Pagar itu kan terbuat dari apa? Besi. Yani, ya. Mengalami apa? Iya. Nah sekarang bagaimana solusi mengatasi pemanasan global tadi? Mari kita lihat. Pemanasan global atau global warming sudah menjadi isu global karena tidak hanya dialami oleh atau menimpa bangsa Indonesia saja, melainkan hampir seluruh warga bumi. Solusi apa saja untuk mengatasi pemanasan global? Yang pertama, harus benar-benar diperhatikan ya nak. Yang pertama itu penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Nah, energi terbarukan itu merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik Indonesia. Karena ketersediaannya yang melimpah, tidak hanya itu, alasan pentingnya penggunaan energi terbarukan adalah lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi tak terbarukan. Nah, ini. Kemudian, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi kendaraan hibrid yang menggunakan bahan bakar listrik. Sudah pernah lihat atau sudah pernah dengar? Sudah. Nah, kemudian riset nanomaterial untuk produksi skala besar sel surya. Berikutnya pengembangan mesin untuk bahan bakar biogas, biodiesel dan bahan bakar sejenisnya. Yang kedua itu gaya hidup yang berkelanjutan. Gaya hidup yang berkelanjutan itu, mengapa kalian harus menemukan gaya hidup yang lebih hemat energi? Hampir seluruh aktivitas manusia sangat membutuhkan apa? Energi. Energi listrik karena itu melakukan penghematan energi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Berarti dalam kehidupan sehari-hari itu harus apa? Hemat energi listrik. Nah, kemudian kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, yang tadinya kamu naik motor ke sekolah boleh diganti menjadi apa? Naik sepeda. Semuanya punya sepeda? Punya. Baik. Bersepeda atau jalan kaki jika bepergian dalam jarak dekat, serta menggunakan transportasi umum jika bepergian dalam jarak jauh. Kalau rumahnya masih di sekitar Blok D ini, dekat dengan sekolah, kamu boleh jalan kaki. Itu olahraga
Nah, kemudian ini thin green. Seperti apa itu thin green? Nih, rencana yang akan kita lakukan nih. Tentukan apakah Anda berencana membuat proyek ini secara individu atau kelompok. Kemudian proyek berupa pembuatan poster, infografis atau video mengenai pembahasan global. Tugas dilaksanakan sampai batas sebelum nilai akhir semester nanti. Nah, itu akan kita kerjakan setelah selesai nanti materi kita ini. Oke? Nah, baik. Kemudian ini ada sesudah dikumpulkan tugas nanti kita akan presentasi juga. Sesudah presentasi akan ada penilaian secara individu dan secara kelompok. Baik. Untuk berikutnya kita akan melihat video, kemudian kamu akan apa? Mengerjakan LKPD ya. Nah, ini kita lihat dulu videonya. Kamu lihat videonya, kemudian cari permasalahannya apa. Ya, silakan diperhatikan video tentang pemanasan global. Nanti tugasnya akan ada di LKPD. Ya, Ibu akan sebagai panas kedua dalam sejarah muslim. Berikutnya, kita harus tentang sebelumnya mencatat semuanya terjadi di dalam satu tiga belakang. Mungkin kau gak dipikir kita tuh menuju ketakutan di mana bumi menjadi banyak persoalan. Pertanyaan, apakah kita mampu memberikan pemanasan global yang semakin berat? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris gak mungkin buat diri. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan buat semakin panas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia dan fosil aja itu yang 37 juta itu yang membuat 6.000 orang berkisar atmosfer. Dan itu cuma karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-rata cuma segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu aku masih ada jalan keluar dari semua ini. Aku masih ada jalan buat menambah pemanasan global. Sebenarnya masih ada, tapi itu bakalan susah. Yang minimal banyak yang bersepakat dengan cara terbaik buat menangkap pemanasan global, mengurangi emisi gas rumah kaca dunia. Makanya 197 negara di dunia juga bersepakat dalam 10 tahun ke depan setidaknya kita udah harus mengurangi emisi gas rumah kaca sendiri buat menjaga biar suhu bumi gak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasih karbon dioksida udara, bumi masih akan tetap panas. Ya, nah, apalagi kalau kita gak apa-apain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya 2 derajat itu mungkin cepat, tapi nyatanya kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang gampang dan kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut menyebabkan banyak kematian dalam persebaran. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jauh lebih seru. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyak orang di dalam layar masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main ada pohon dan bakal lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal
cuma sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus tambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untuknya, Indonesia juga punya komitmen buat kurangin emisi gas rumah kaca di udara. Lalu bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin membuka lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan rehabilitasi dan pengerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus kerja mereka satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat ganti. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita melakukan usaha dan kerjasama buat kurangi emisi karbon di udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua menjaga dan merawat teman-teman kita ini biar dunia kita tetap terjaga kelangsungan. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Iya, itulah tadi video tentang apa? Pemanasan global. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompoknya, ya. Kelompok 1 yang itu yang sebelah kiri ibu, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, yang ini akan dibagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, ya. Di situ sudah ada instruksinya seperti apa di LKPD-nya. Ada kriteria ketercapaiannya, nanti ditulis utama ya. Kemudian itu sudah ada materi pokoknya apa, pemanasan global. Kemudian kriteria ketercapaiannya yaitu yang pertama, peserta ini mampu menganalisis gejala pemanasan global. Yang kedua, peserta ini mampu menjabarkan bagaimana pemanasan global berdampak pada lingkungan dan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, ekonomi, dan keamanan pangan. Yang ketiga itu peserta ini mampu mengungkapkan pendapat mengapa itu dibaca, kemudian diisi pertanyaannya di kolom sudah tersedia. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit aja. Cukup? Baik, silakan. Langsung isi di sini Bu ya? Ya. Ini kelompok ya? Ya. Ini kelompok. Ya, ini sudah kelompok. Akan Bisa kelompoknya 1, 2, 4. Silakan. Kelompok ini berasal dari Boleh Bima pindah ke sebelah.
Husky and St. Koreans. Ada yang tidak paham? Oke, lanjut. Tadi apa? Apa? Apa lagi? Siap ya? Sudah selesai? Sudah? Oke. Untuk kelompok pertama. Untuk kelompok pertama silakan presentasi duluan. Untuk kelompok pertama. Sudah tadi dikirim ke ibu? Aturan pembentukan Umrah kelas C2 versus 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint kami, yaitu tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jadi ini gambarnya. Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, lautan, dan daratan secara menyeluruh. Lalu, apakah penyebabnya? Hal ini disebabkan karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh zat rumah kaca yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, penebangan hutan secara terus-menerus, dan juga penggunaan dioksida karbon yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Proses terjadinya gas pemanasan global. Ketika cahaya matahari masuk ke bumi, lapisan atmosfer akan memantulkan sekitar 34% cahaya tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proses terjadinya pemanasan global. Ketika cahaya matahari masuk ke permukaan bumi, lapisan atmosfer akan
memantulkan sekitar 34% dari cahaya tersebut keluar angkasa. Sekitar 19% akan diserap oleh awan dan molekul, dan sisanya 47% cahaya akan menembus masuk menuju ke permukaan bumi. Sebagian cahaya yang masuk ke permukaan bumi akan diserap oleh lautan dan tanah untuk diubah menjadi energi panas yang menghangatkan bumi. Sebagian cahaya lainnya akan dipantulkan kembali ke luar angkasa dalam bentuk radiasi inframerah gelombang panjang. Selanjutnya adalah dampak. Dampak pemanasan global secara umum adalah peningkatan suhu rata-rata di bumi. Kemudian dampak dari pemanasan global yang lain adalah mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub dapat menyebabkan peningkatan air laut. Es di kutub berperan besar untuk memantulkan sebagian sinar matahari ke atmosfer. Dengan itu temperatur bumi tetap normal. Nah, semakin banyak es di kutub yang mencair, maka semakin hilang juga fungsi pemantulan tersebut. Dua, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, misalnya suhu yang semakin meningkat, badai yang semakin lebat, dan juga kekeringan. Nah, salah satu contohnya adalah intensitas hujan yang tinggi dengan waktu berulangan berdekatan. Ini berbahaya karena dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, terutama di daerah perkotaan. Dan ketiga, kekurangan spesies langka. Dampak dari pemanasan global diantaranya adalah naiknya permukaan air laut dan suhu udara yang semakin panas. Ini berdampak pada habitat hewan dan fungsi fisiologisnya. 4, kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi karena suhu yang semakin panas dapat menyulut ranting dan daun kering di wilayah perhutanan. Percikan air kemudian menyebar karena hutan gersang berkepanjangan. Selanjutnya, cara menanggulangi. Yang pertama, melakukan pemeliharaan penanaman pohon. Menurut Thomas Crowther, ini adalah solusi termudah dan efektif mengatasi pemanasan global. Ini karena pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Yang kedua, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Tinggalkan kendaraan pribadi. 30 orang dalam satu bus lebih baik daripada 30 orang yang mengendarai kendaraan pribadi. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Dengan menghemat penggunaan listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. 4, meminimalisir penggunaan plastik. Para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Yang kelima, gunakan produk ramah lingkungan. Saat ini banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai dari lampu, AC, mesin cuci, sampai motor listrik. Walau tetap menyumbang angka untuk pemanasan global, tapi tentu jumlahnya lebih sedikit dibanding produk pada umumnya. Yang keenam, jalankan pola hidup sehat dan hemat. Misalnya seperti bersepeda atau berjalan kaki daripada memakai kendaraan bermotor. Selain itu harus berhemat, belilah barang yang seharusnya dibeli. Jangan sampai tidak terpakai dan menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Dan terakhir, mengurangi gas senyawa CFC, klorofluorokarbon. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita dapat mengurangi dampak pemanasan global yaitu dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mencegah pemakaian sembarangan, menghemat penggunaan listrik, dan menerapkan kebiasaan reuse dan recycle. Baiklah, kita akan masuk ke tahap tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Radit. Saya dari pihak keamanan dari kelompok 1 ingin bertanya mengapa pemanasan global mempengaruhi kesehatan manusia. Sekian dan terima kasih. Ya baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pemanasan global dapat mempengaruhi kesehatan manusia karena pemanasan global membuat suhu udara naik dan semakin panas sehingga dapat menyebabkan polusi dan hal tersebut dapat berdampak buruk pada kesehatan paru-paru dan jantung pada manusia. Bagaimana Radit? Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa.
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya dilanjutkan dengan presentasi oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Yang pertama akan dibacakan oleh tim saya. Jadi, pengertian pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Baiklah, yang selanjutnya adalah dampak dari pemanasan global. Yang pertama, kenaikan permukaan laut. Yang kedua, cuaca yang ekstrim. Yang ketiga, kepunahan berbagai flora dan fauna. Yang keempat, mengancam kesehatan manusia seperti malaria, demam, dan kanker kulit. Saya akan melanjutkan yaitu solusinya konservasi lingkungan, yaitu dengan melakukan program penanaman pohon dan penghijauan, efisiensi energi dengan mengembangkan biogas, memakai energi alternatif guna mengurangi bahan bakar fosil, dan yang terakhir edukasi mengenai pemanasan global secara eksternal dan internal. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Teresa Nurdin dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan pemanasan global? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Penyebab dari pemanasan global diantaranya disebabkan oleh manusia, yaitu efek rumah kaca terjadi akibat terperangkapnya karbon dioksida, penipisan lapisan ozon akibat rusak lapisan ozon akibat bahan perusak lapisan ozon, kerusakan hutan seperti pembunuhan, kebakaran hutan, penggunaan cat berlebih, limbah industri dan emisi bahan bakar kendaraan. Di mana jika terus dilakukan, maka penipisan lapisan ozon akan terus berlangsung. Bagaimana? Yang ketiga, apakah sudah pas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kelompok 1 tadi menanyakan apa PPT ya, tentang pemanasan global. Yang kelompok 2 gambar. Sekarang yang kelompok 3 menunjukkan apa ini? Video. Silakan maju ke depan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pemanasan tentang materinya pemanasan global dalam bentuk video.
Baiklah, dari hasil video yang kami tunjukkan tadi, apakah teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Baiklah, apakah teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, izinkan kami mempresentasikan materi pemanasan global dalam bentuk gambar yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Dampak positif atau dari global warming atau efek rumah kaca yaitu di bumi yang beku mungkin akan mengalami pertumbuhan lebih banyak tanaman dan iklim yang lebih hangat, dan zaman es berikutnya mungkin tidak akan terjadi lagi. Dampak negatif pemanasan global. 1. Kenaikan permukaan laut. Yang kedua, cuaca ekstrim. Yang ketiga, kepunahan berbagai flora dan fauna. Yang keempat, mengancam kesehatan manusia seperti malaria, demam, dan kanker kulit. Penyebab pemanasan global: pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang akan melepas karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Solusi pemanasan global: mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, lebih banyak menggunakan sepeda, berjalan kaki, dan transportasi umum. Menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik di rumah, dan menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kesimpulan ialah bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan global semakin memburuk. Kita dapat mengurangi dampak dari pemanasan global semakin parah dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, pencegahan penebangan pohon sembarangan, dan menerapkan 3R. Baiklah, setelah teman-teman saya mempresentasikan gambar kami tadi, apakah teman-teman yang lain dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, silakan. Gimana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gimana Yuda dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dampak positif dari efek rumah kaca? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bima. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bima Rayuda dari kelompok 1. Apa dampak positif dari adanya efek rumah kaca? Yaitu efek rumah kaca bermanfaat menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan dapat tetap menjadi habitat bagi makhluk hidup. Baiklah, apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman dari kelompok lain? Tidak. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan menutup presentasi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok yang sudah digabungkan ke depan, yaitu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang kaitannya dengan apa? Pemanasan global. Nah, sekarang kita semua sudah memahami seperti apa itu pemanasan global, kemudian apa dampaknya, dan apa solusinya. Ya, untuk yang terakhir, LKPD-nya tolong dikumpulkan. LKPD-nya tolong dikumpulkan. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah semua, sebelum kita tutup materi kita ini, alangkah baiknya kamu melakukan refleksi diri dulu. Refleksi diri itu maksudnya apa? Bagaimana tanggapan kamu terhadap apa? Materi yang sudah kita sayangkan tadi, ya. Nah, ini boleh diisi. Ini per kelompok aja ya. Silakan diisi refleksi diri dari peserta didik semuanya, oke? Ada yang kurang paham cara mengisinya? Ya, silakan diisi dan kemudian dicari apakah penjelasan tadi sudah semuanya memahami. Kemudian seperti apa penjelasan tentang pemanasan global tadi, dan kesimpulannya seperti apa? Oke, sudah selesai? Boleh dikumpulkan? Silakan dikumpulkan. Bagi yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, baik. Berhubung LKPD-nya sudah dikumpulkan, maka sekarang waktunya merefleksi KBM yang sudah berlangsung selama 2 jam mata pelajaran tadi. Oke, siapa yang bisa merefleksi dulu? Siapa? Saya, Bu. Oke, Ananda Bima silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum saya akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Menurut saya,
Pembelajaran kita tentang pemanasan global ini sangat efektif karena saya bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pemanasan global. Saya juga bisa mengetahui lebih banyak tentang pemanasan global dan saya bisa memahami dampak dan juga cara menanggulangi dari pemanasan global tersebut. Sekian dari saya. Oke, baik. Siapa yang bisa menambahkan? Ya, silakan Teresa. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Dari materi yang Ibu berikan, sangat bermakna atau sangat bermanfaat untuk saya pribadi karena dapat menambah wawasan yang lebih luas tentang pemanasan global. Di antaranya kita jadi tahu apa itu pemanasan global, yaitu proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudian, dampak negatif dari pemanasan global itu sendiri. Salah satunya adalah peningkatan suhu menjadi lebih panas dan perubahan pola cuaca, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan masalah ini dapat ditanggulangi dengan cara salah satunya adalah menanam pohon, menggunakan kendaraan yang lebih efisien, dan mengurangi penggunaan energi. Ini membuat saya termotivasi untuk mengajak kita semua yang ada di sini untuk bekerja sama dan membuat perbedaan serta mencegah pemanasan global menjadi lebih buruk. Dan hal ini demi keberlangsungan generasi anak cucu saya. Iya, baik. Kita kasih hapus dulu. Kita harus ambil kesimpulan. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa bisa menyimpulkan? Iya, silakan Yulari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa menganggap remeh itu pemanasan global. Jadi cara untuk menanggulanginya dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan menerapkan reuse, reduce, recycle, dan tidak juga melakukan penebangan secara liar dan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Baiklah, sekian dari saya. Iya, terima kasih karena sudah menyimpulkan. Oke, baik. Berhubung sudah diberikan kesimpulan sama teman kita Yulari, sekarang Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya, untuk pertemuan yang berikutnya, kita akan belajar tentang materi El Nino dan El Nina. Nah, silakan kamu pelajari di rumah apa itu yang dimaksud dengan El Nino dan El Nina. Nah, nanti pas pertemuan berikutnya akan lebih gampang lagi apabila Ibu melakukan pertanyaan. Ya, oke. Untuk mengakhirinya kita ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Sampai ketemu di minggu depan di pertemuan yang kedua. Selamat siang.